Ya, sekarang Sapa Spesial Ramadan akan bertemu dengan Menpora, Pak Imam Nahrawi. Assalamualaikum, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih di kesempatan kali ini, waktunya Terima nih di kasih sela juga. kesibukannya. Saya Alhamdulillah. mumpung ketemu dan saya juga terus mendukung apapun yang berkaitan dengan olahraga Indonesia. Alhamdulillah. Kalah menang nggak jadi soal, pokoknya dukung Merah Putih Harus dulu dukung, kan, ya. dukung Garuda dulu. Ya. Nah, ini ada beberapa event yang menjadi sorotan kan berkaitan dengan Ramadan ini. Indonesia Open bulu tangkis. Ya, ya. Terus kita juga lagi persiapan untuk menuju SEA Games, terutama sepak bolanya kita kepengen menang emas SEA Games dan persiapan Asian Games. Ya. Nah, ini gimana persiapan-persiapannya, Pak Imam? Ya, alhamdulillah. Meskipun di bulan Ramadan kita tetap terus melakukan tugas-tugas keseharian. Jadi tidak ada yang berubah. Bahwa kemudian Asian Games, SEA Games, Indonesia Open ini bersamaan dengan bulan Ramadan, ini sesuatu yang rutin harus kita lakukan. Kegiatan nggak ada yang dikurangi sedikit pun ya? Bahkan bertambah. Malah bertambah. Bahkan bertambah, ya. Makannya aja jadi 3 kali, jadi 2 kali justru ya? Ya, pastilah Karena untuk buka puasa dan sahur ya. Kadang tapi kalau malam, kalau habis main bulu tangkis malam begitu, kita juga cari email juga. Ya, cari email juga. bagi Anda yang belum tahu, Pak Imam ini jago bulu tangkis dan mungkin gara-gara itu juga ya Pak Jokowi milih Bapak jadi Menteri Olahraga. Terusin Pak, kegiatannya dengan begitu malah bertambah. Ya. Sementara bisa nggak kasih bayangan apa aja yang kemudian Bapak harus lakukan? Ini persiapannya semua penting. Ya, yang Pak. pasti bahwa untuk Indonesia Open ini sudah menjadi tugas penting bagi PBSI untuk mengawal itu. Ya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar baik, meskipun beberapa kita harus berjuang habis-habisan untuk menjadi pemenang, tapi mereka sudah berjuang habis-habisan juga, sudah berusaha meskipun hasilnya juga begitu. Yang kedua untuk Asian Games, bahkan ada progres baru bahwa percepatan penyerapan anggaran bagi Inasgok, kemudian evaluasi bagi prestasi sendiri, kemudian pengawasan terhadap percepatan infrastruktur, nggak ada yang berubah meskipun Ramadan, tetap dilakukan. Dan itu Pak Imam masih terus memantau terus tuh ya? Tidak hanya saya, tapi Pak Presiden, Wakil Presiden, Bu Menko PMK, dan semua kita terus melakukan pemantauan itu. Mewakili teman-teman yang menunggu Asian Games ini kembali hadir di Jakarta dan Palembang kali ini Indonesia ya Pak Imam ya. Kan kalau di luar negeri 1 tahun sebelumnya gaungnya udah terasa. Nah di Indonesia nih enggak. Membuat kita nih, ini jadi apa enggak sih Pak Asian Games gitu? Kok seperti masih nunggu dananya lah kita dengar di media atau apa? Sebenarnya kita siap apa enggak nih 2018? Siap. Siap ya? Yang pasti siap. Bahwa kemudian ada kehati-hatian terhadap penggunaan dana, tentu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kita tidak ingin ada soal-soal administrasi yang menjadi masalah di belakang hari. Karenanya 4 sukses harus kita kejar. Sukses penyelenggaraan, tentu ini Inasgok dan termasuk dalamnya promosi juga ini. Dan kemudian yang kedua sukses prestasi. Kita harus bisa masuk di 10 besar, kemudian juga sukses administrasi, ini penting juga. Karena Asian Games tidak lepas dari dana negara, dari APBN, dan tentu yang terakhir ekonomi rakyat. Bagaimana nanti ke depan dari si promosi, kemudian pariwisata ini akan tumbuh pesat. Nah tentu hari ini memang kita belum melihat secara masif tentang promosi kita, tetapi Bapak Presiden setiap melakukan rapat terbatas tentang Asian Games selalu mendorong itu. Dan ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan tentu masyarakat media yang bisa mempublikasikan hal-hal yang positif terkait Asian Games ini. Terus kami lakukan. Ya, kita doakan supaya semuanya bisa tercapai dengan baik. Amin. Paling tidak penyelenggaraannya jangan sampai bahasa saya, jangan malu-maluin Indonesia ya kan Pak Imam? Itu dia. Itu yang mudah-mudahan nanti kita bisa dukung terus, media juga pasti begitu. Kalau SEA Games sebentar lagi, terutama sepak bola, waduh kita berharap benar kita bisa emas. Beberapa kali kita sudah SEA Games, udah di depan mata, kita bisa kehilangan itu emas lagi. Kalau cabang olahraga yang lain, alhamdulillah persiapan sudah bagus. Gaji atlet, honor sudah kita selesaikan. Tinggal memang beberapa cabang olahraga yang bisa menggerakkan semangat kita sebagai bangsa ini yang harus terus kita dorong. Saya melihat semalam ketika timnas kita Puerto Rico ya, bersama Puerto Rico, memang ada peningkatan lah. Kerjasama tim sudah kelihatan. Kalau saya bilang nih sebagai komentator, nggak bisa main bola. Penyelesaian akhir aja benar Pak Imam? Finishing touch-nya kadang itu. Betul, tapi serangannya dan itu butuh kerjasama yang baik dan masih ada waktu lah, sebulan
sebulan setengah ini kita betul-betul minta kepada PSSI, kepada Coach Mila nanti agar betul-betul menjadikan target PSSI itu sebagai sesuatu yang nyata di SEA Games. Dan kita pun juga akan memberikan apresiasi besar kepada timnas kita manakala nanti menjadi juara. Oke, itu yang diharapkan oleh para atlet tuh kalau dari Bapak tuh. Ada sesuatu buat mereka yang berprestasi. Dan atlet SEA Games, peraih medali SEA Games, Asian Games ini sudah masuk di list menjadi PNS. Saya dengan Menteri PAN Pak sudah berkoordinasi dan bahkan sudah ada slot. Kira-kira tahun ini 200 atlet ini masuk menjadi PNS. Itu pun yang meraih medali di SEA Games maupun Asian Games dan bahkan sudah ada jaminan dari pemerintah ya. Sudah. Sekarang tinggal verifikasi. Ya. Nah, kalau Bapak kan saya tahu dekat dengan atlet terutama bulu tangkis, tapi tidak hanya bulu tangkis. Melihat persiapan mereka selama bulan Ramadan, mereka juga harus tetap berlatih, menjaga performa mereka. Seperti apa yang Bapak lihat mereka selama Ramadan ini, Pak Imam? Alhamdulillah, Mas. Saya kemarin ke pelatnas karate, ke pelatnas bowling, dan bahkan sebentar lagi ke wushu dan yang lain, termasuk bulu tangkis hari ini ya. Mereka sama sekali tidak ada sesuatu yang berubah, meskipun Ramadan. Lebih-lebih tagline kita itu Ramadan bukan halangan untuk berolahraga. Nah, dan mereka terus berlatih. Siang, malam, dan seterusnya. Artinya mereka semakin semangat kok. Meskipun ada yang mungkin berhalangan secara syar'i mungkin nggak ada soal. Tapi semangat mereka luar biasa. Itu yang bikin kita jadi makin semangat menjalankan puasa. Mereka kita harus aja yang harus mau latihan fisik. Mereka sudah berpeluh-peluh gitu, masih tetap berlatih. Luar biasa. Nah, setelah ini Pak Imam, saya kepengen tahu sedikit mengenai pribadinya Pak Imam bersama keluarga. Kalau Ramadan tuh masih bisa kumpul nggak sama ibu sama anak-anak dan kemudian mudik juga nggak ke Bangkalan dan lain-lain. Nah, setelah ini ya Pak Imam ya, Anda jangan kemana-mana. Pak Imam mau cerita nih, kebiasaan apa saja sih yang khas kalau Ramadan bersama keluarga dan masih bisa jalan nggak itu tradisinya tetap bersama Sapa Spesial Ramadan?